Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Males Baca di sini. Oke, kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial bagaimana cara untuk membuat iklan di Facebook ya, atau iklan Facebook Ads. Ini tutorial ini khusus untuk pemula ya, yang belum pernah untuk membuat iklan di Facebook. Kalau yang udah beriklan di Facebook, video ini nggak cocok untuk kalian ya. Nah, jadi berawal dari banyak teman saya yang menanyakan bagaimana sih cara membuat iklan di Facebook. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang ingin membuat iklan di Facebook tapi nggak tahu caranya atau takut ya, atau takut. Nah, saya akan kasih lihat, saya akan coba untuk membuat iklan di Facebook supaya kalian tahu gambarannya ya. Kalau secara detail sih kayaknya nggak mungkin ya, karena membuat iklan di Facebook itu sendiri itu juga tahapannya sangat banyak ya, tergantung dari strategi yang kalian pasang. Tapi saya di sini akan mencoba untuk menggambarkan ya. Nah, jadi saya sendiri pernah menggunakan Facebook Ads dulu untuk menjual produk saya. Kalau untuk saat ini sih saya lebih menggunakan Google Ads ya. Di sini saya udah ada aplikasinya, ini Google Ads. Karena kenapa saya menggunakan Google Ads? Karena produk yang saya jual itu lebih cocok untuk dijual di iklan Google ya. Karena basicnya adalah produk yang dijualnya adalah saya targetingnya ke pencarian, jadi search di Google. Jadi saya tidak menggunakan Facebook Ads untuk saat ini, tapi saya pernah juga beriklan di Facebook. Oke, uh, sebelum kita ke tutorialnya, langkah pertama yang dalam tutorial ini itu kamu pasang dulu aplikasi untuk Facebook Ads Manager ya, jadi pengelola iklan Facebook. Kalian pergi ke Play Store sini ya, terus cari aplikasi Ads Facebook ya. Kalau saya searchnya gitulah, Ads Facebook. Ini ya, klik dan kalian pasang aplikasi yang namanya pengelola iklan Facebook ini ya. Saya sudah pasang. Oke, saya kembali. Nah, kita lanjut. Langkah selanjutnya kalian buka Facebook kalian. Terus buat yang belum bikin halaman Facebook, kalian bikin dulu halaman Facebook. Saya yakin kalau kalian nyampe ke tutorial ini, kalian udah bikin halamannya ya, dan kalian udah mulai jualan, bikin toko di halaman itu. Minimalnya kalian sudah paham lah cara untuk membuat halaman ya. Saya gambarkan sedikit saja di sini. Kalau yang belum, itu buka menu titik 3 ini ya. Terus akan muncul menu ini. Kalian buat halaman di sini ya. Buat halaman, buat baru ya. Kalian bikin halamannya dan kalian langsung saja mulai di sini ya. Karena saya sudah bikin. Kalian isi data halaman-halaman itu, data-data yang diperlukan di halaman selengkap-lengkapnya, baik itu tombol WhatsApp, deskripsi, alamat, itu ini pokoknya semuanya kalian bikin halaman dulu, setting halaman dulu yang selengkap-lengkapnya datanya. Terus kalau udah halaman udah dibikin, nanti kan muncul ya, kalian aksesnya mudah, tinggal menu strip 3 akan muncul di sini ya. Ini punya saya dan saya langsung akan buka halamannya. Di sini halaman yang saya bikin memang tidak detail ya, informasinya tidak buat saya detail kan. Saya buat ini untuk keperluan pembuatan video ini saja ya. Nah, jadi kalian masuk ke halaman yang sudah kalian bikin. Terus untuk membuat iklan di Facebook, yang pertama kalian untuk lebih mudahnya ya. Untuk lebih mudahnya, karena ini saya contohkan untuk yang di HP ya. Kalau untuk lebih detail dan lebih lengkap settingannya sih, saya saranin untuk belajar di Facebook Ads-nya di versi browser ya, di laptop kalian. Tapi via HP juga sama bisa ya. Tapi di sini biasanya kalau dari pengalaman saya sih ada yang tidak bisa dilakukan ketika menggunakan HP ya. Tapi pada dasarnya sama lah. Fitur basic itu pasti ada lah di HP ya. Oke, langsung saja kita buat iklan ini di HP ya. Masuk ke halaman, terus kemudian step selanjutnya adalah membuat postingan di halaman ini. Saya akan buat postingan di halaman ini.
Oke, saya akan siapkan dulu postingan produknya. Di sini saya akan tambahkan beberapa foto ya. Oke, saya akan masukkan kata-katanya. Nah, untuk WhatsApp link ini saya udah bahas terkait dengan WhatsApp link ini ada di salah satu video saya di tips WhatsApp, di playlist tips WhatsApp kalian bisa cari. Ada dua contoh tipe WhatsApp link ya, yang untuk klik chat WhatsApp baik hanya chat atau dengan kosong ataupun dengan teks ya. Oke, ini kita sudah siapkan. Terus kemudian saya akan bagikan ini dulu ya. Sebetulnya di sini udah ada di sini ya menu untuk promosikan postingan, tapi saya tidak akan masuk dulu. Saya hanya akan bagikan ke kabar beranda saja. Nah, ini udah masuk ya. Di sini ketika sudah masuk seperti ini, kalian akan melihat di sini ada promosikan postingan. Langsung saja klik promosikan postingan untuk membuat iklan. Nah, di menu ini kalian udah mulai untuk bagaimana untuk setting untuk iklan kalian ya. Iklan yang ini ya, bagaimana kita targetingnya. Oke, langsung ada dua tipe targeting di sini yang muncul. Kalau di sini itu lebih mudah ya settingnya, tidak seperti di aplikasi yang kedua nanti. Tapi ya ada plus minusnya lah, ada plus minusnya karena targetingnya tidak bisa lebih spesifik ya. Oke, kita langsung masuk. Di sini saya lebih memilih untuk mendapatkan lebih banyak interaksi dibanding mendapatkan lebih banyak pesan. Misalkan kalian pilih yang ini, atau saya memilih untuk lebih mendapatkan banyak pesan dibanding interaksi. Kalau saya sendiri sih cenderung lebih mendapatkan lebih banyak interaksi ya, untuk menanggapi, mengomentari ataupun membagikan ke share itu, karena ya kalau pembeli mungkin orang-orang yang menanggapi, mengomentari atau membagikan itu adalah orang-orang yang tertarik atau ada teman-teman dari mereka yang tertarik dengan produk itu dan itu sehingga itu di-share ya. Oke, saya lanjut. Tombol opsional. Nah, kalau tombol ini kita klik. Kalau kalian sudah mengintegrasikan WhatsApp Business dengan halaman Facebook tadi, kalian bisa pakai pilihan ini ya, tombol yang ini ya, kirim pesan ke WhatsApp, atau kirim pesan saja ini ke Messenger ya, atau tidak ada tombol sama sekali. Kalau saya pilihnya kirim pesan ke Messenger saja karena saya tidak mengintegrasikan WhatsApp Business ke halaman ini ya. Oke, saya simpan. Terus pesan sambutan. Kalau ini kalian bisa lihat-lihat saja ya, lihat-lihat saja. Nah, ini bisa setting lah ini untuk auto post di balasan otomatis ya, sepertinya untuk di Messenger. Terus kategori khusus, kalau kategori iklan khusus kalian ini mungkin untuk isu-isu yang isu-isu yang sensitif ya, seperti pemilu atau politik, termasuk mungkin di dalamnya obat ya. Saya karena produk saya tidak bukan kategori-kategori itu, tinggalkan saja untuk itu. Nah, yang paling penting di sini masuk ke pemirsa. Nah, pemirsa inilah bagian yang paling penting untuk mengatur targeting iklan kalian ya. Oke, di bagian pemirsa kita edit saja yang sudah ada, karena ini lokasinya sangat tidak tertarget ya. Lokasi ini lokasi Amerika Serikat saya ubah menjadi sebuah kota di Jawa Barat ya. Saya akan masukkan sebuah kabupaten kota di Jawa Barat, itu Pangandaran. Nah, kalau Pangandaran di Facebook ini memang terdeteksinya Jawa Tengah ya, padahal ini adalah Pangandaran Jawa Tengah West Japa ya, itu Jawa Barat. Oke, simpan.
Terus selain lokasi juga ini ada karakteristik. Nah, kalian setting karakteristiknya. Nah, karakteristik di sini maksudnya demografi, minat atau perilaku. Kalian ingin menampilkan iklan ke orang-orang yang seperti apa? Misalkan di sini bisa menjelajahi ya, jelajahi. Nah, perbedaannya di sini adalah kita harus search ya. Beda dengan aplikasi yang kedua, nanti akan saya jelaskan di cara yang kedua. Kalau di sini misalkan kita cari ibu, ada nggak? Nah, ada para ibu misalkan, atau jangan ke ibu lah. Apa ini passion? Saya akan masukkan passion atau baju. Nah, ini baju saja saya masukkan. Terus saya akan belanja online, belanja dan busana saya masukkan. Terus saya akan masukkan menikah, menikah. Nah, saya contohkan di sini. Kalau di sini kita memang harus ada insting ya untuk mencari demografi, minat atau perilaku. Oh, saya tambahkan lagi biar lebih jelas di sini. Misalkan pegawai negeri, misalkan saya masukkan. Nah, jadi saya ingin menampilkan iklan untuk pada orang-orang dengan minat terhadap baju, belanja dan busana, dan orang-orang yang sudah menikah, dan orang-orang itu juga adalah pegawai negeri. Nah, begitu. Jadi kira-kira seperti itulah di sini ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan dua target ya. Tadi yang wilayah Pangandaran, minat terhadap baju, belanja dan busana, sudah menikah, dan juga pegawai negeri. Nah, itu kita sudah dapatkan targeting orang-orang yang ingin kita pasang orang-orang yang ingin kita perlihatkan iklan kita gitu kan oleh Facebook. Nah, ini kita simpan. Terus kemudian yang ketiga adalah umur ya, umur. Misalkan saya set ke 27 karena itu produk baju anak, jadi yang sudah menikah sampai umur 50, misalkan 48, 49. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 targeting ya. Iklan saya ingin ditampilkan untuk pengguna Facebook wilayah Pangandaran. Kemudian dengan karakteristik minat baju, belanja dan busana. Kemudian juga dengan pekerjaan pegawai negeri dan sudah menikah ya. Nah, itu kita sudah dapat targeting. Kalau di sini lebih simpel sih sebetulnya. Selanjutnya, apakah orang-orang itu laki-laki atau perempuan atau semuanya? Saya pilih di sini perempuan karena itu produk baju anak. Kira-kira seperti itulah saya contohin ya. Nah, di sini sudah ada indikator di bawah, di paling bawah. Jadi dari filter-filter yang kita setting tadi itu didapat pemirsa potensial yang bisa dijangkau oleh iklan kita adalah kurang dari 1000 orang. Nah, kalian bisa setting karena wajar ya, karena tadi settingnya adalah untuk satu wilayah kabupaten dengan di sini filternya yang paling mempengaruhi adalah pegawai negeri. Nah, begitu. Oke, kita simpan ini pemirsa ya, simpan. Selanjutnya, kalian di bagian total anggaran, saya akan set total anggaran saya misalkan ini di 50.000 atau 20.000 ya. Ini untuk contoh saja ya, 20.000 saja. 20.000 saja. Terus durasinya misalkan ini, sebentar. Anggarannya, oh ini coba 30.
Oke, ini saya coba untuk durasi 1 hari. Nah, jadi di total anggaran ini ada error kalau anggaran minimalnya adalah 14 per hari. Tingkatkan anggaran menjadi 29.129, berarti saya set ke 30, coba. Ya, 30 ya. Di situ ada seperti tadi ya, warning-warning seperti itu kalian baca saja, karena kalau misalkan itu tidak diatasi nanti iklan itu tidak bisa ditayangkan ya. Oke, saya set ke 30, durasinya 2 atau 3 hari ya. 2. Kalau misalkan kalian mau 5 hari, di sini tinggal ikuti saja ya, ini minimalnya untuk berapa ya. Saya set ke 2 hari. Jalankan iklan ini sampai 17 ya. Anda akan membelanjakan 15.000 per hari. Nah, kalau ini adalah total ya, total anggaran. Jadi total anggaran kemudian dibagi berapa hari begitu ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita tingkatkan akan kena. Oke. Lanjut, di sini adalah sudah keluar ya ringkasan pembayaran anggaran total 30.000, pajaknya 3.000, jumlah total 33.000. Nah, sampai di sini kalian tinggal promosikan postingan sekarang atau tambahkan uang dulu biar mudah ya. Kalau saya di sini karena kalian juga pasti kalau baru pertama membuat ini saldonya pasti 0, klik tambahkan uang. Klik tambahkan uang. Kemudian tadi setting ke 30 ya. Misalkan mau ngisi 100 gitu kan, 100.000 nanti buat saldo di deposit gitu kan. Nah, di sini metode pembayarannya itu bisa pakai kartu kredit atau debit ya. Kemudian bisa juga transfer bank ya. Kalian kalau misalkan bukan BNI, transfer banknya bisa pakai yang ini ya, other bank. Nah, bank transfer ke ATM bersama ya. Oke, kita di sini akan tambahkan uangnya, tapi di sini saya akan perlihatkan untuk tahapannya saja ya. Tambahkan dana. Dia akan otomatis redirect ke browser ya. Di sini masukkan email. Setelah masukkan email, klik lanjutkan. Nah, setelah keluar pesan seperti ini, sebetulnya di bawah sudah keluar instruksi untuk pembayarannya ya di sini ya. Bayar atau bayar via transfer internet banking. Kalau lebih jelasnya kalian tinggal buka saja Gmail yang email yang tadi kalian masukkan ya. Nah, di sini ada instruksi-instruksi untuk bayar di ATM atau bayar dengan internet banking atau mobile banking ya. Kalian tinggal bayar saja ini, kemudian nanti setelah dibayar itu saldonya akan masuk ya. Nah, setelah beres semuanya, kalian tinggal klik promosikan postingan ya. Promosikan postingan sekarang. Kita lanjutkan promosi di sini ya. Kita tunggu. Oke, sebentar, di sini ada kesalahan. Oke, nah jadi setelah saya perbaiki, jadi total anggaran kalian juga harus rasional ya di sini ya. Setelah saya ubah ke jumlah yang total anggarannya saya ubah ke 300.000, maka di sini iklan sudah tidak ada error ya, dan iklan ini sedang ditinjau untuk bisa ditayangkan. Tentunya
setelah saldonya terisi ya. Di sini nah ada peringatan ini adalah mungkin ada masalah dengan iklan ini, saldo Anda yang tersedia adalah Rp0. Jadi kesalahannya tinggal hanya uangnya saja yang Rp0 ya. Oke, cara yang pertama selesai sampai di sini ya. Ini tinggal menunggu saldo dan kemudian iklan kalian akan running ya. Nah, di sini kalian harus pelajari beberapa setting-setting lanjutan ya. Tapi saran saya sih lebih baik kalian gunakan metode yang berikut ini, yang selanjutnya akan saya kasih lihat. Karena di metode berikut ini tuh menunya sangat lengkap dan hampir sama dengan ketika kalian menggunakan web browser di laptop kalian ya untuk mengakses Facebook Ads. Oke, lanjut. Cara yang kedua adalah untuk membuat iklan adalah kalian pakai aplikasi ini ya, Facebook Ads Manager ya, atau pengelola iklan Facebook. Nah, kita langsung saja buka. Nah, nanti di sini langsung akan terintegrasi dengan Facebook kalian ya. Nanti kalian lanjutkan sebagai akun Facebook yang sedang login. Terus di sini juga nanti akan langsung terintegrasi dengan halaman. Oke, kita langsung saja coba buat iklan di sini ya. Nah, di sini ini tidak seperti di aplikasi Facebook tadi ya. Di sini ini lebih luas, lebih luas. Nah, kalau yang di sini opsinya ini hampir sama. Ini sama dengan yang ketika kita buat iklan di browser di Facebook Ads yang di laptop ya. Nah, sama opsinya ada interaksi postingan atau tayangan video atau traffic situs atau web. Jadi kalau kalian yang punya landing page-nya ke situs web, ke blog, itu kalian di sini ada opsinya ya, traffic situs atau web. Nah, kemudian juga ada suka halaman tadi ya, interaksi. Nah, jadi di sini saya akan sama karena saya tidak menggunakan situs web, saya akan interaksi postingan saja. Ini klik. Nah, di sini kita langsung saja buat postingan ya, buat postingan sama seperti tadi, dan ini postingannya akan dipost di halaman yang sudah kita bikin tadi ya. Oke, saya akan coba lagi untuk buat postingan di sini. Ini ya. Oke, kita akan tambahkan coba untuk pesan WhatsApp. Oke, kita sudah masuk ke tombol WhatsApp-nya. Terus di sini kita kasih kata-kata promosinya ya. Ini nomor sembarang ya. Dan saya akan terbit. Nah, setelah posting diterbitkan, kita langsung saja promosikan postingan. Klik langsung ya, promosikan postingan. Nah, tampilannya di sini beda ya dengan yang tadi. Oke, di sini yang pertama adalah kita ininya udah oke ya. Materi iklannya udah oke, kita masuk ke pemirsa ya. Pemirsa, kita edit yang sertakan lokasinya. Ini ya, kita edit. Kita edit. Bentar, kita hapus yang kemarin disekat, kemudian kita ganti yang lebih spesifik. Saya akan masukkan kabupaten ya. Pangandaran, Indonesia. Oke, ini saya akan masukkan.
Kemudian saya oke. Nah, umur, oh maaf, sebelum ke umur, kecualikan lokasi ini. Jadi kalau di sini beda dengan yang tadi ya, di sini ada Anda bisa mengecualikan lokasi ya. Kecualikan lokasi, jadi lokasi itu tidak akan ditampilkan iklan di lokasi itu ya. Terus kemudian umur kita set misalkan 27 sampai 45. Jenis kelaminnya semua laki-laki atau perempuan, saya pilih perempuan. Terus sertakan orang yang cocok. Nah, di sini lebih mudah ya, ini menunya lebih lengkap. Di sini sertakan orang yang cocok. Nah, ini jelajahinya, fiturnya jangkau pemirsa tertentu dengan hanya melihat minat aktivitas halaman yang sudah mereka minat. Kita klik. Nah, di sini kalian pilih minatnya, belanja dan busana, bisnis, hiburan, hobi, aktivitas kebugaran, keluarga dan hubungan. Ini banyak subnya ya. Banyak subnya. Nah, ini kalian pilih saja, kalian atur-atur. Oke, kita kembali. Terus kemudian pendidikan. Di sini ada pendidikan, keuangan, peristiwa penting, orang tua, hubungan, pekerjaan. Ini banyak subnya ya. Seperti misalkan keuangan. Kita klik keuangan, pendapatan. Nah, di sini ya, pendapatan rumah tangga berapa persen itu ini. Nah, jadi saya jelaskan secara singkat semuanya ya. Kalian masukkan kategori-kategori orang-orang dengan minat, karakteristik ataupun pendidikan hubungan, status hubungan yang menjadi target untuk iklan kalian tampil ya. Itu. Jadi saya akan pilih satu ya di sini ya. Misalkan saya akan aksesoris dan fashion ya. Saya akan tambahkan ini semua. Oke, kita plus. Udah masuk ya. Kita oke. Nah, kemudian kecualikan orang yang cocok. Nah, kalau kalian tidak ingin menampilkan iklan kalian di orang-orang tertentu dengan minat tertentu, kalian bisa kecualikan juga itu ya di sini ya. Terus perluasan penargetan terperinci, jangkau orang di luar ya, kalian bisa ini tinggalkan saja default. Terus kita lihat opsi lanjutannya. Bahasa. Nah, kalian bisa targeting juga bahasa di sini, misalkan hanya bahasa Indonesia. Ini ya. Terus juga misalkan ada nggak bahasa daerah? Oh, tidak ada ya. Jadi kita targetingnya bahasa Indonesia saja. Oke, kita kembali. Sampai di sini kemudian kita lihat kinerjanya di sini ya. Pemirsa Anda terlalu spesifik dan memiliki potensi jangkauan hanya 1000 orang ya. Kita oke saja. Kalian bisa setting-setting tadi ya, karena yang di atas tadi setting-setting yang udah kita lakukan itu mempengaruhi ya. Nah, di sini kita update pemirsa yang ada ya. Oke, kita tinjau dulu. Oh, maaf. Anggarannya ya. Belum kita set. Jadi anggarannya kita set dulu di sini ya. Anggaran hariannya misalkan saya set ke 20.000 lagi. Terus kemudian ininya mulai tanggal berapa, jam berapa sampai tanggal berapa, jam berapa ya kita set. Misalkan ini 15 Agustus sampai dengan 17 Agustus ya. Jamnya bisa kalian set, kemudian
Ini penayangannya. Pengoptimalan untuk penayangan ini bisa kalian misalkan interaksi postingan ini udah disarankan ya, ini ya udah disarankan. Terus impresi, kami akan menyajikan iklan Anda kepada orang lain yang sebanyak mungkin. Nah ini kalau ini untuk targeting impresi ya. Karena di sini ini sebetulnya kalian harus pelajari satu-satu ya. Oke, kita simpan saja dulu ini ya. Terus kita klik checklist biru di atas dan simpan. Sorry, batal. Oke, kita akan tinjau pesanan. Oke, sudah selesai ya. Total anggarannya 40.000. Jadwalnya udah jelas, kemudian lakukan pemesanan. Kita tunggu. Oke, karena tadi ada sedikit error ya, jadi saya menggunakan tombol WhatsApp, tapi saya tidak memverifikasi WhatsApp Business ya, karena saya tidak menggunakan setting untuk itu ya. Jadi saya buat lagi iklannya yang ini ya tadi. Saya buat lagi iklannya, tidak menambahkan tombol yang WhatsApp yang di bawah gambar itu, yang tombol dari fitur dari Facebooknya ini. Tapi saya mempertahankan ini ya, WA Me-nya ya. Sebentar, WA Me-nya ini link supaya untuk tombol klik to chat-nya ya, chat to WhatsApp. Nah, jadi kita akan kirimkan ini. Kalau kalian udah setting WhatsApp-nya, kalian bisa tambahkan tombol WhatsApp ya. Karena saya tidak menggunakan itu, jadi saya tidak menggunakannya supaya ini berhasil untuk terkirim ya. Saya sudah set ulang ini semuanya, kemudian kita akan tinjau pesanan, balik lagi tinjau pesanan ya. Kemudian lakukan pemesanan. Oke, kita tunggu apakah ini masih error atau tidak. Nah, ini berhasil ya, tidak error. Jadi pesanan Anda sudah diterima. Nah, iklan Anda sedang ditinjau untuk memastikan kepatuhannya terhadap kebijakan periklanan. Kalian bisa klik untuk membuka apa saja sih kebijakan periklanannya. Kalian pelajari itu linknya. Termasuk di dalamnya yang admin katakan tadi itu adalah mungkin kategori obat-obatan ya. Itu reviewnya selama 24 jam ya. Kamu bisa menduplikat iklan ini biar nanti kalau misalkan ini gagal bisa diedit lagi atau tidak lah gitu kan. Saya pilih untuk lain kali saja ya. Oke, ini sudah jadi ya iklannya, dan ini sedang ditinjau. Tapi yang jadi masalah di sini adalah saldonya masih 0 ya. Nah, di sini kalian tinggal pergi ke menu strip 3 yang ini ya. Terus di menu opsi pembayaran di sini ya. Kalian bisa tambahkan dana ya. Kita set dulu metode pembayarannya. Sama seperti tadi ya, opsi pembayarannya saya tidak akan bahas ini. Supaya ininya akan tambah nanti ya. Nah, seperti itu. Kalian set saja sama seperti opsi yang di Facebook, di aplikasi Facebook tadi ya. Ini tidak akan saya bahas. Nanti kalau misalkan kalian udah berhasil untuk untuk mengirimkan dana, maka nanti iklan kalian bisa di set, bukan bisa di set ya, akan berjalan ya. Coba saya buka lagi. Nah, iklan ini akan berjalan ya sesuai dengan settingan tadi. Masih banyak sih sebetulnya yang bisa kalian explore di sini, seperti menu-menu di sini ya, menu-menu pengaturan, kemudian pembayaran tadi itu masih banyak ya. Oke. Dan aplikasinya sepertinya sering macet ya untuk yang ini ya. Kalau di HP saya, mungkin HP saya yang udah ketinggalan zaman kali ya. Nah, jadi sebetulnya sih mungkin kalian tidak puas ya karena tidak rinci. Nah, kalau secara rinci itu mungkin bukan lagi ke cara membuat iklannya ya. Jadi bagaimana cara agar iklan Facebook kalian itu mendapatkan lebih banyak konversi ya, lebih banyak penjualan. Nah, kalau itu mungkin saya kurang pas untuk membicarakan itu karena saya sendiri kalau untuk beriklan itu menggunakan iklan Google ya. Kalau di Facebook ini hanya pernah dulu membuat iklan dan menjalankan iklan, tapi
Setelah dihitung-hitung ternyata produk saya lebih bagus untuk dijual di Google Ads ya dibanding dengan Facebook Ads. Makanya saya gunakan Google Ads. Nah, tapi kuncinya dari tadi yang sudah saya bahas adalah kunci keberhasilannya adalah bagaimana kalian men-setting untuk targeting ya, baik itu minat, kategori pekerjaannya, dan kalau misalkan kalian ubek-ubek itu aplikasinya di sini ya. Kalau di Facebook tadi di aplikasi buat iklan di sini mungkin ada keterbatasan menu tadi ya, tapi kalau di sini itu menunya hampir sama dengan ketika kalian buat Facebook di browser di laptop ya. Di sini lengkap. Kalau tidak salah kalau dulu kita bisa set juga jam berapa iklan kita ditampilkan, jam berapa sampai jam berapa, kemudian running lagi nanti jam berapa sampai jam berapa. Kalau dulu, kalau sekarang saya tidak tahu. Dan itu menunya kalau ada itu pasti akan ada di dalam. Jadi sebetulnya kalian harus meluangkan waktu untuk mempelajari semua setting-setting di dalam periklanan ini agar iklan kalian berhasil. Dan satu lagi tipsnya dari saya adalah menurut pengalaman saya beriklan di Facebook dulu dan di Google Ads ya, sampai sekarang kalau Google Ads itu kalian tidak boleh menyimpulkan iklan kalian berjalan dengan bagus atau tidak, untung atau rugi itu hanya dalam interval waktu 1 atau 2 hari ya. Karena menurut pengalaman saya, iklan itu kalau iklan baru dia akan berjalan untuk mencari pemirsa atau pembeli potensial. Jadi nggak cukup waktu 24 jam apalagi dengan budget kecil. Misalkan 24 jam budgetnya cuma 10.000, iklan cuma bisa running selama 1 jam, habis saldonya, dia akan sulit belajar iklannya. Jadi semakin lama iklan itu berjalan running, sistem dari Facebook ataupun Google itu akan seolah-olah mencarikan kita pembeli atau pemirsa yang potensial dengan targeting kita. Jadi semakin lama iklan itu berjalan, maka kinerjanya akan semakin bagus. Itu tips dari saya ya. Nah, jadi sampai di sini tutorial yang saya bisa bikin, bisa kasih lihat untuk kalian. Semoga bisa tergambar bagaimana cara untuk membuat iklan di Facebook. Untuk optimasinya mungkin kalian harus banyak meluangkan waktu dan banyak untuk riset ya. Riset settingan sampai kalian ketemu settingan mana yang paling cocok untuk produk-produk kalian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, kalian klik like. Kalau misalkan ada kritik, saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.